Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Muhammadiyah Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian rutin kita di setiap Jumat malam Sabtu pada maghrib. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling terbaik di antara seluruh Nabi dan Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga disampaikan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah sampai akhir hayat. Dan pada malam hari ini semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita semua melalui kitab yang berjudul Sarhu Al-Qawaidil Arba'i, penjelasan 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik, yang ditulis oleh Samahatus Syekh Ibnu bin Baz, Samahatus Syekh Ibni Baz rahimahullah ta'ala. Masih sedikit lagi mukadimah yang beliau sampaikan. Di antara yang bisa membatalkan tauhid, wa yastahzi'u billahi, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghina bahasa Pontianaknya apa? Menghina, mengolok,
wa rasulihi, menghina rasulnya, wa yastahji'u bid-din, menghina agama Islam, maka ini bisa merusak tauhid, ya. Walaupun mungkin dengan gurau, hati-hati, ya. Gurau itu hati-hati, jangan sampai bersinggungan dengan perkara mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok Islam. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan bahan stand up komedi, bahaya sekali. Yang membuat orang tertawa, tetapi bahan tertawaannya adalah Allah, Rasulnya, dan Islam. Ini nggak boleh. Sekarang banyak ya orang-orang yang kekurangan bahan untuk membuat orang tertawa. Ya, stand up komedi menjadikan tema Islam sebagai bahan olok-olok. Padahal dia Muslim. Ya, secara tak sadar dia sedang merusak tauhidnya. Dan kita pun sebaiknya tinggalkan itu stand up comedy yang isinya apa? Mengolok-olok Islam. Tidak boleh, matikan, ya. Karena nanti dianggap kita pun menyetujui. Ya. Wa yada'u ma aujaballahu, meninggalkan apa saja yang Allah wajibkan. Ini juga bisa merusak tauhid. Wa ya'taqidu halla, meyakini sesuatu yang jelas-jelas halal, meyakini sesuatu yang Allah haramkan, dia meyakininya halal. Ini juga sama. Yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ya'taqidu halla ma haramallahu. Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Zina, ya, mabuk, mencuri, judi, membunuh tanpa ada alasan, apalagi durhaka kepada orang tua, ya. Huwa ma'lumun minad dini bidarurah. Ini termasuk perkara-perkara yang diketahui dari agama Islam dengan pasti. Apa maksudnya dengan pasti? Orang yang berilmu dengan orang awam tahu kalau itu haram. Kalau ada orang yang menghalalkan zina, berarti dia membatalkan tauhidnya. Ya, nggak apa-apa zina, yang penting suka sama suka. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Kalau dia tidak bertobat dari perkataannya, maka Islamnya bisa hilang. Nggak apa-apa kan, cuma tidak ada paksaan, misalnya gitu ya. Menghalalkan pacaran itu sama dengan menghalalkan zina. Gak apa-apa, ini kan pendekatan, ya. Masa nikah langsung gak kenalan dulu misalnya, nah itu tetap gak boleh, ya. Kenalan kan tidak harus dengan pacaran. Kenalan bisa melalui cara yang dibolehkan syariat. Kenalan ada orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, ngobrol dengan kakaknya, dengan abangnya, kan gak ada masalah. Atau kita tanya orang tuanya. Untuk mengenal seseorang tidak mesti harus langsung. Tanya sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi pacaran itu termasuk bagian dari zina. Zina tangan, zina mulut, zina mata, zina kulit, zina kaki, dan seterusnya. Ya. Demikian juga sesuatu yang sudah pasti diketahui, ma'lumun minad din bidarurati, bahasa Arabnya itu, ya. Sesuatu yang sudah pasti diketahui keharamannya. Judi misalnya.
nggak apa-apa, taruhannya cuma sedikit, cuma 1.000, 2.000. Tapi kalau itu termasuk judi, kita tidak boleh berani menghalalkannya. Karena yang mengharamkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, berarti kita lancang. Kita berarti berbuat kurang ajar, merubah apa yang sudah Allah haramkan. Mabuk gak apa-apa, cuma 1 sendok. Mabuk gak apa-apa, cuma setengah gelas. Padahal yang jelas-jelas yang diminum adalah minuman yang memabukkan. Walaupun sedikit, walaupun 1 sendok, kita tahu itu memabukkan, dan dia mengatakan gak apa-apa. Ya ini ya, dia bisa merusak tauhidnya. Dan setan itu sering merubah-rubah nama yang aslinya haram seakan-akan tidak haram. Ya. Sekarang zina itu diganti sama orang yang nggak ngerti agama. Diganti apa coba? Nikah batin. Ya kan? Kami nggak zina Pak, kami nikah batin. Gitu. Saya tanya, nikah batinnya bagaimana caranya? Ada saksi nggak? Ada walinya nggak? Nggak ada, itu bukan nikah batin. Itu zina, zina batin, zina sembunyi-sembunyi, ya kan? Di hotel, di rumah dalam keadaan sepi. Pernah saya dikasih tahu, nggak apa, kami nggak zina, kami nikah batin. Nah, dia mengganti itu setan itu yang merubah-rubah sesuatu yang haram diganti dengan istilah lain supaya seakan-akan tidak haram. Gitu ya. Banyak ya pacaran Islami, ya, gitu ya. Tidak boleh kata-kata Islami disambung dengan pacaran. Tidak ada pacaran Islam. Semua pacaran itu tidak Islam. Ya, kecuali pacaran setelah akad nikah, nah itu boleh. Kalau sebelum akad nikah bukan pacaran namanya, zina. Fa'idha ata bi syai'in min hadhihi nawakidi batola islamuhu. Siapa saja yang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, berarti dia melakukan satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Ya. Zina ini halal, mabuk itu halal, mencuri halal, korupsi halal, durhaka kepada orang tua halal. Gak apa-apa durhaka orang tua, saya masih kafir kok, bisa. Tetap nggak boleh, ya. Kama anna man ata binakidin min nakidil toharoti min rihin au baulin au goitin batolat toharotuhu. Persis sama dengan orang yang melakukan atau mengalami pembatal wudu, entah itu kencing, kentut, berak, nama-namanya nggak enak disebut ya. Buang air kecil, buang air besar, tidur dengan pulas, maka toharonya batal. Demikian juga tauhid, apabila seseorang melakukan pembatal keislaman, Islamnya bisa batal. Wahada al-Islam, demikian juga Islam, idza wujida minhu nakidun, apabila ditemukan seseorang melakukan pembatal tauhid, batola hadat tauhid, tauhidnya batal, ya, dengan sebab dia melakukan pembatal keislaman, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Gak apa-apa tukar cincin,
Gak apa-apa pacaran kan sudah tukar cincin, terus saja nggak boleh. Ya. Ya kalau mau berduaan kemana-mana, nikah aja dulu. Pestanya nanti nggak apa-apa, pesta nggak wajib, ya kan? Tapi kalau nikah sesuai dengan aturan agama wajib. Tukar cincin nggak ada ajarannya itu. Ya, kalau tukar cincin kalau pengen halal langsung nikah saja. Banyak kaum muslimin sekarang ada acara tukar cincin, nikahnya nanti. Ya, akhirnya dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal muslimi alladzi yasubullah. Pembatal keislaman lainnya apa contohnya? Mencaci maki Allah, waddina, mengolok-olok agama, membuat tulisan Allah di karpet di depan pintu, injak-injak, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yastaji'u bihi kafara hatta yatuba, maka dia bisa kafir kecuali dia bertobat. Wa kada man saballaha kafar, orang yang mencaci maki Allah dia bisa kafir. Wa jahada wujubas salati kafar, orang yang menolak kewajiban salat 5 waktu dia juga bisa kafir. Gak apa-apa gak sholat, yang penting tidak berbuat jahat kepada manusia. Gak sholat gak apa-apa, yang penting kita menghormati orang yang sholat. Nah itu kata-kata yang sangat berbahaya. Dia secara terang-terangan menolak kewajiban sholat. Ada itu di TV ya, mengatasnamakan budayawan ya. Kalau tampil pakai topi apa yang melingkar itu, pakai kacamata, rambutnya panjang. Dia ngaku tanpa malu-malu. Ya, saya melakukan puasa, saya melakukan zakat, ya kan? Tapi satu saja saya nggak melakukan, yaitu sholat. Padahal dia mengaku muslim di hadapan ratusan juta orang di televisi. Dia ngaku sendiri itu. Dia melakukan puasa, melakukan zakat, ya. Rukun Islam dia berusaha melakukan. Sholat dia tinggalkan, terang-terangan dia ngomong begitu. Ya. Itu kalau dia tidak bertobat, itu bisa kufur, ya, bisa keluar dari Islam. Wa man jahada tahrima zina kafar. Orang yang mengatakan zina itu tidak haram, perkataannya bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Wa man istaghosa bil mauta wa nadara lahum kafar. Orang yang meminta pertolongan kepada mayat, bernadar, berjanji untuk mayat, ini juga bisa kafir. Wa kana nawaqidul Islam tubtiluhu. Apa saja yang membatalkan keislamannya, maka tauhidnya batal. Kama anna nawaqidut taharati tubtiluha. Sama seperti orang yang membatalkan wudunya. Ya. Maka dia harus mengulang kembali wudunya. Wa mimma yubayyinu wa yashrahu laka haqiqatad din an tata'allama hadhihi al-qawaid allati ja'at fi kitabillah. Oleh karena itu kita perlu untuk mengetahui hakikat Islam, yaitu dengan mempelajari kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadha laka al-amru aktsar. Jika kita mempelajarinya, memahaminya, maka banyak sekali yang akan kita pahami, semakin jelas yang kita pahami. Ya. Baik, kita mulai, silakan dicatat. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Sudah?
Kaidah pertama, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Terjemahnya, kaidah pertama terjemahnya, engkau akan mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah mengakui bahwa Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki dan pengatur seluruh makhluknya. Sudah dicatat? Kaidah pertama tadi, engkau akan mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah mengakui bahwa Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki dan pengatur seluruh makhluknya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan sesungguhnya pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Seharusnya ketika kita memahami kaidah ini harus ada pertanyaan di dalam otak kita. Kira-kira apa pertanyaannya? Kok bisa orang yang mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur seluruh makhluknya, tapi kok dia tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam? Apa alasannya? Nah, itu mestinya itu. Berarti siapapun di masjid ini, ya, kalau hanya sekedar mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur seluruh makhluk, itu belum cukup menjadikan kita muslim. Ya. Dari kaidah ini harus ada pertanyaan di dalam diri kita. Terus apa yang menyebabkan seseorang itu dikatakan muslim? Nah, ini yang penting harus kita pahami. Berarti ada syarat yang belum dipenuhi. Beda kalau misalnya ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberi rezeki kepadamu, jawabannya dengan jawaban selain Allah, wajar dia kafir karena yang disebut bukan Allah. Masalahnya ini ketika ditanya jawabannya Allah, tetapi kok belum dikatakan Islam. Berarti ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya sehingga dia belum cukup dikatakan sebagai muslim. Syarat-syarat inilah yang harus kita ketahui. Apa sih yang menyebabkan dia tidak bisa disebut muslim? Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, ya. Jangan dikira orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah tidak sholat. Sholat mereka. Abu Jahal itu sholat, ya, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga puasa. Puasanya syariat Nabi Ibrahim. Ya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah mereka juga ketika berhubungan intim dengan istrinya, besoknya
atau setelahnya itu mandi janabah. Ada riwayatnya. Berarti ada penyebab kenapa mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam. Nah, itu yang paling penting itu. Ya, alasannya itu yang harus kita kejar. Kenapa kok mereka tidak bisa disebut muslim? Ya. Kaidah yang tadi, apakah tanpa dalil? Ada dalilnya. Nah, disebutkan oleh penulis, wadalilu qauluhu ta'ala. Dalil kaidah pertama, surat Yunus ayat 31. Ya, jadi kaidah ini bukan omong kosong. Kaidah ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Rasulullah mengatakan, man yarzuqukum. Katakanlah Muhammad, tanyakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. Man yarzuqukum, wahai orang kafir, siapa yang memberi rezeki kalian? Minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Aman yamlikus sam'a, siapa yang memiliki pendengaran. Kita ini kan cuma sekedar dipinjami oleh Allah SWT, ya kan? Wal absara, siapa yang memiliki penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang bisa menghidupkan dari sebelumnya mati. Sebelumnya kita ini mati, sebelumnya kita nggak punya nyawa. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang bisa mematikan dari yang hidup. Ya. Kita hidup di dunia, suatu saat Allah matikan. Jasad kita hancur, roh kita keluar dari jasad kita. Wa man yudabbirul amra, siapa yang sanggup mengatur seluruh alam semesta. Fasayaquluna, orang-orang kafir Quraisy Mekah menjawab, Allah. Fakul afala tattaquna, katakan Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Terlalu gampang kalau kita mengatakan orang itu kafir, gampang. Tanya aja siapa yang menciptakanmu. Kalau dia jawabannya bukan Allah, jelas itu kafir, gampang. Yang menciptakan saya misalnya ya Yesus misalnya. Yang menciptakan saya dewa misalnya. Yang menciptakan saya apalagi gitu ya, sang Buddha misalnya, jelas dia bukan muslim, jelas gampang. Tapi masalahnya ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberi makan kepadamu setiap hari, siapa yang bisa menghidupkan kamu, siapa yang bisa mematikan kamu, siapa yang mengatur alam semesta, jawabannya Allah, kok tetap kafir. Berarti ada yang menjadikan dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Sebab-sebab dia menjadikan tidak bisa disebut sebagai orang Islam, itu yang harus kita pelajari supaya kita paham. Jangan sampai kita merasa diri kita muslim di hadapan sesama manusia, ternyata di hadapan Allah kita bukan muslim. Nah, ini yang paling naas, yang paling nasibnya sangat buruk. Apakah bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Kita sesama kita ini muslim, ya kan? Karena kita nggak punya ilmu, karena kita bodoh, nggak mau belajar, nggak mau hadir di majelis ilmu, melakukan pembatalan keislaman tanpa kita sadari, dan kita memusuhi orang yang berdakwah, memusuhi orang yang mengajarkan tauhid, membenci orang yang mendakwakan tauhid. Hati-hati.
Jangan-jangan di hadapan Allah dia bukan muslim. Ya. Syarhu Samahati Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau menjelaskan kaidah yang pertama ini. Rasulullah dan para sahabat memerangi orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka mengakui Allah sebagai penciptanya, Allah yang memberi mereka makan kurma, makan gandum, yang memberikan mereka minum, yang bisa menghidupkan dan mematikan mereka. Tetap dianggap musyrik oleh Rasulullah, tetap diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Nah, pembatal-pembatal keislaman itu yang harus kita ketahui. Ya. Di antaranya apa pembatal-pembatal keislaman? Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Orang-orang Quraisy Mekah dahulu yang diperangi oleh Rasulullah itu suka mencari berkah di tempat-tempat yang diyakini tempat itu keramat. Itu sebabnya. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, meskipun pengakuannya yang menciptakan dirinya Allah, tetap diperangi oleh Rasulullah karena mereka masih melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Meminta perlindungan kepada bangsa jin, meminta perlindungan kepada jin kafir, memberikan sesajen kepada jin yang dikatakan makhluk halus, penjaga laut, penjaga gunung, penjaga sungai besar, takut kepada yang gaib, dan itu selain Allah. Ini termasuk di antara pembatal keislaman, sehingga mereka tidak bisa disebut muslim. Ya. Sesembahan-sesembahan mereka itu banyak sekali. Walaupun mereka tinggal di Mekah dan sekitarnya, jangan pernah kita berpikiran sempit. Mungkin karena kita hanya mendapatkan pelajaran agama di sekolah bertahun-tahun. Orang-orang musyrik Mekah itu mereka hanya menyembah patung, tidak. Nanti ada ceritanya di kaidah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah itu bukan hanya patung. Patung itu hanya salah satu saja. Kesembahan mereka banyak. Ya. Nah, inilah yang jarang disampaikan di sekolah-sekolah. Di buku-buku yang pernah saya baca dulu waktu saya SD, SMP, orang-orang kafir Quraisy dulu dikatakan musyrik karena menyembah berhala. Iya, betul. Tapi bukan berhala saja yang disembah. Yang disembah bukan hanya patung saja. Selain patung lebih banyak lagi yang disembah. Ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Berapa menit lagi? Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah taala kita akan sambung lagi di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.